Selamat datang kembali di kelas saya di K3, Keselamatan Kesehatan Kerja. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahan kajian ketiga tentang SMK3. Apa itu SMK3? Nah, nanti teman-teman bisa mempelajarinya dengan seksama dan juga tolong teman-teman bisa mendownload materinya di e-learning ya. Saat ini e-learning sedang error nih. Makanya saya belum upload materi ke e-learning. Oke. Ini adalah pertemuan kesekian kalinya. Mohon maaf jika beberapa minggu lalu kita tidak bertemu karena kesibukan saya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman tolong diperhatikan fokus ya. Karena 2 minggu ini kita akan full kelasnya, dipadatkan. Begitu. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan memberikan sebuah something new for you, yaitu tentang SMK3. Biasa, kalau di SMK3 itu di K3 itu adalah sesuatu hal yang lumrah, yang biasa, yang harus dilakukan oleh institusi atau perusahaan, yang dimana tentu mereka punya pekerjaan. Makanya SMK3 ini bahasa saya itu adalah wajib gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah biasa. Kalau di K3 safety first, tolong teman-teman dimanapun berada, keselamatan adalah hal yang utama ya. Dan tentunya ketika nanti teman-teman bekerja di institusinya, tolong diperhatikan sekali tentang lingkungannya. Ya, teman-teman harus aware dengan lingkungannya dan memastikan bahwa lingkungan teman-teman, tempat kerja teman-teman itu adalah aman. Karena kenapa? Kalau lingkungan aman, tentu teman-teman sehat. Ya, begitu. Kalau tidak aman, tentu bisa membahayakan kesehatan teman-teman. Gitu ya. Contoh hal konkret adalah jika terkait kesehatan mental teman-teman. Teman-teman ternyata punya konflik atau teman-teman itu suka dibully. Nah, teman-teman tuh mentalnya jatuh. Nah, di situ tidak sehat dan tempat kerja itu tidak aman bagi kesehatan mental teman-teman. Nanti kalau kesehatan mental teman-teman terganggu, pekerjaan juga terganggu, produktivitas terganggu. Yang dirugikan adalah siapa? Institusinya teman-teman dan juga teman sendiri. Teman sendiri maksudnya dirimu sendiri ya. Gitu. Oke, kita mulai. Jadi, teman-teman harus diingat ya, perusahaan atau institusi manapun itu tidak pernah kebal yang namanya dengan kecelakaan. Ya, pasti semua institusi itu ya bahasa kasarnya pernah lah gitu. Pernah kejadian walaupun itu kecil itu pasti pernah. Makanya ini saya kasih contoh dengan kebakaran teman-teman. Ini adalah kebakaran yang terjadi di perusahaan atau institusinya. Gitu ya. Ini saya kasih sumbernya ya gitu. Nah, jadi teman-teman dalam gambar ini adalah menceritakan bahwa institusi atau perusahaan itu sejatinya tidak pernah kebal dengan kecelakaan. Maka dari itu semua pekerja harus mempunyai perilaku atau budaya K3 yang benar-benar baik. Agar kenapa? Agar terhindar dari mara bahaya seperti ini. Kalau sudah seperti ini digambarkan kebakaran, ini rugi material juga, nanti malah kalau takutnya ada korban jiwa seperti itu. Seperti contohnya yang di sini. Nah, ini teman-teman, ini adalah perusahaan yang menimbulkan korban jiwa. Ya, pabrik petasan meninggal 52 loh, ini nyawa loh teman-teman ya. Ini pabrik di Bekasi 20. Ini jalan tol proyek 1 orang meninggal. Ini ada nyawa nih. Bahaya ini. Ya, kasihan. Kalau pekerja meninggal seperti ini yang dirugikan siapa? Semuanya. Ya perusahaan, ya keluarga korban. Ruginya semuanya gitu. Begitu. Maka SMK3 itu sangat perlu sekali gitu. Untuk ditegakkan, tentunya harus diimbangi dengan perilaku atau budaya K3 yang benar-benar diimplementasikan.
diimplementasikan secara baik oleh para pekerjanya, dari mulai top leader-nya sampai pekerjanya. Ya. Nah, sistem manajemen K3 ini adalah suatu sistem manajemen dari perusahaan atau institusi yang dimana secara komprehensif untuk melaksanakan pengendalian risiko yang tentunya berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan kerja dari para pekerja, teman-teman, agar tercipta suatu lingkungan yang produktif, efisien, dan aman tentunya tempat kerja. Jadi SMK3 ini, singkatannya SMK3 ya, itu adalah untuk pengendalian risiko, teman-teman, secara komprehensif, menyeluruh, gitu, agar para pekerjanya aman dan produktif. Itu ya. Ada yang tanya kan? Kalau ada silakan tinggalkan komen di bawah atau bisa langsung tanya di grup WhatsApp kita. Ini adalah perilaku berisiko, risk behavior seperti ini. Wah, ini tanpa helm, ngebut. Wah, ini seperti para petani yang baru panen ya, atau yang bawa panennya ke pasar seperti ini. Ini wah, motornya satu ditunggangi 5 orang. Ya, saya pernah seperti ini di keluarga saya. Sungguh, saat saya masih SD ya, tahun 2001. Saat itu punya motor Vespa, ya Vespa tua sama ayah itu. Seperti ini. Setelah saya kuliah, wah ternyata itu berbahaya. Sekarang sudah nggak pernah melakukan seperti ini. Dulu motor satu Vespa yang tua milik ayah itu ditunggangi 4 orang, itu saya, ayah saya, ibu saya, dan adik saya. Meskipun cuma jalan-jalan keliling desa gitu. Wah, tapi desa saya desa terpencil ya, tapi itu tetap berbahaya ya teman-teman. Tidak dianjurkan gitu ya. Gitu. Lanjut. Nah, latar belakang kebijakan K3 teman-teman. Kenapa sih kebijakan K3 itu ada? Nah, ini latar belakangnya teman-teman. Karena K3 itu masih belum diprioritaskan misalnya. Teman-teman. Kalau di institusi atau perusahaan itu kadang yang dilihat itu adalah perusahaan itu bisa apa ya, menciptakan profit yang sebanyak-banyaknya gitu. Kadang K3 ini ya dinomor 2-kan, kadang gitu ya. Makanya lahirlah kebijakan K3. Nah, selanjutnya adalah kecelakaan akibat kerja ini tinggi teman-teman. Jadi tidak hanya kecelakaan, penyakit akibat kerja juga bisa teman. Ya. Jadi KAK itu singkatan kecelakaan akibat kerja, dan PAK penyakit akibat kerja. Jadi masih tinggi teman-teman. Kayak tadi di perusahaan-perusahaan tadi yang kebakar atau yang menimbulkan korban jiwa, itu adalah salah satu dari kecelakaan akibat kerja yang menimbulkan korban jiwa yang banyak. Makanya lahirlah kebijakan K3. Sebenarnya ada implementasi monitoring bersifat parsial, belum sampai ke ranah manajemen. Jadi dalam K3 ini hanya monitoring doang, tapi tidak menyeluruh sampai ke manajemennya, sampai top leadernya. Gitu, ya. Makanya masih parsial sementara gitu. Makanya masih tinggi kecelakaan kerjanya karena parsial ini gitu. Terus rendahnya komitmen stakeholder perusahaan atau institusi pada K3. Nah, saya tadi mengatakan top leadernya itu harus diintervensi dengan pengetahuan tentang K3. Karena kenapa? Kalau top leadernya itu melek dengan K3, tentu kebijakan K3 itu akan masuk ke ranah manajemen. Kalau sudah masuk ke ranah manajemen, tidak ada yang namanya monitoring parsial. Yang ada nanti monitoring permanen karena sudah masuk ke ranah manajemen. Begitu. Selanjutnya adalah kualitas SDM, sumber daya manusianya, pekerjanya berhubungan erat pada kesadaran budaya K3. Nah, teman-teman, perubahan perilaku pada implementasi K3 itu sangat perlu sekali, teman. Masalah budaya itu adalah masalah perilaku, attitude, behavior.
Perubahan perilaku itu tidak serta-merta langsung jadi, langsung berubah, tidak, tapi memerlukan waktu, teman-teman. Makanya di sini adalah pekerja itu harus diintervensi terus-menerus setiap hari, dicekoki dengan K3 agar kenapa perilakunya berubah. Gitu. Karena kenapa K3 ini keselamatan ini baik untuk pekerjaan sendiri dan juga perusahaan dan juga keluarga dari pekerja. Kalau pekerjaannya itu kecelakaan, terus dia dibunuh, dirumahkan gitu, tidak bisa bekerja, yang rugi siapa? Keluarga pekerja juga, ya, gitu. Terus ada tuntutan global pada perlindungan kerja yang diterapkan oleh kelompok perlindungan buruh internasional. Nah, biasanya pada isu-isu K3 itu memang didengungkan oleh organisasi-organisasi internasional, biar didengar oleh pemerintah. Gitu. Tanpa ada suatu platform organisasi buruh internasional, itu sulit untuk mendorong adanya perubahan kebijakan terkait K3. Makanya organisasi buruh yang ada khususnya di Indonesia itu harus bersatu padu untuk mewujudkan visi misi, yaitu K3 yang benar-benar diimplementasikan dan dibudayakan di seluruh tempat kerja para pekerja. Begitu. Agar kenapa? Agar tidak ada yang namanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Begitu. Selanjutnya adalah alokasi anggaran dari institusi atau perusahaan pada K3 itu masih minim, teman-teman. Gitu. Makanya ini relevan sekali dengan kecelakaan dan akibat kerja ini masih tinggi. Gitu. Terus ada rendahnya pengangkatan isu K3 secara politis atau sosial. Nah ini sebagian besar kalau ada Hari Buruh Internasional itu demonya adalah peningkatan kesejahteraan, yaitu terkait hal masalah gaji. Tapi seharusnya teman-teman yang di buruh itu juga ikut serta dalam masalah K3 ini. Begitu. Saya kurang mengikuti tentang berita-berita buruh terkait Hari Buruh Internasional ketika teman-teman buruh ini demo gitu. Mereka menuntut apa gitu ya. Tapi mayoritas adalah masalah kesejahteraan, masalah gaji itu. Gitu. Dan juga masalah undang-undang kemarin Omnibus Law yang dimana para pekerja ini demo menolak gitu. Begitu. Jadi isu K3 ini masih minim lah gitu untuk didengungkan. Makanya teman-teman nanti dengungkan K3 di tempat kerja teman-teman. Oke? Nah, ini dasar hukumnya, teman-teman. Dasar hukum K3 adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu turun ke bawah adalah pasal 35, 86, 87 paragraf 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan di mana turun lagi yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Nah, ini Undang-Undang K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Sampai sekarang belum ada revisi. Saya nggak tahu. Ya. Dan turun lagi, nah, PP nomor 50 tahun 2012 ini tentang SMK 3. Begitu, teman-teman. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Maka di sini sudah jelas mengatakan bahwa K3 adalah salah satu instrumen yang harus ditegakkan pada institusi atau perusahaan yang memperkerjakan para buruh. Karena kenapa? Karena setiap pekerja itu atau tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena keselamatan dan kesehatan itu adalah termasuk instrumen pada pekerjaan dan penghidupan yang layak. Begitu, teman-teman. Ya. Wah, saya terus semangat. Ya, ini. Nah,
Kewajiban pengurus, teman-teman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 8, menyatakan pemeriksaan kesehatan badan. Nah, pemeriksaan kesehatan badan ini alangkah baiknya dilakukan oleh institusi atau perusahaan itu sebelum bekerja, ketika bekerja, dan juga setelah bekerja. Contoh, teman-teman mau bekerja misal di rumah sakit A. Teman-teman sebelum masuk itu di medical check up dulu. Wah, disisikan semua sakitnya apa, ada sakitnya apa. Kalau sehat semua, masuk kerja. Ketika sudah bekerja, itu minimal 1 tahun sekali ada medical check up. Selama teman-teman bekerja di institusi teman-teman. Ketika teman-teman pensiun, itu juga medical check up lagi. Melihat apa saja yang diidap oleh pekerjanya. Jadi perusahaan bertanggung jawab penuh atas kesehatan para pekerjanya. Kalau memang dia sakit atau cedera saat bekerja, itu tanggung jawab penuh dari perusahaan. Gitu. Maka pemeriksaan kesehatan ini sebelum bekerja dilakukan, dan saat bekerja itu juga harus ada pemeriksaan minimal setahun sekali, dan setelah teman-teman mau pensiun juga medical check up. Itu yang lebih baik seperti itu. Kenyataannya, nah itu. Nanti dorong institusi teman-teman untuk melakukan hal seperti itu. Oke? Selanjutnya ada pasal 9, teman-teman. Pasal 9 ini menjelaskan dan menunjukkan kondisi bahaya di tempat kerja. Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan. APD, alat pelindung diri. Cara dan sikap bekerja yang aman, memperkerjakan setelah yakin, pembinaan, dan wajib memenuhi dan mentaati syarat K3. Pasal 9 ini agak banyak, yang dimana ini adalah salah satu hal yang harus diimplementasikan ketika teman-teman bekerja di tempat kerja. Ya, yang dimana ini kewajiban dari pengurus untuk memastikan para pekerjanya itu melakukan hal semacam ini. Begitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 10 itu tentang P2K3. Pasal 11 adalah laporan kecelakaan. Pasal 14 tentang menempatkan secara tertulis, memasang poster, menyediakan APD secara cuma-cuma. Gitu. Ditanyakan? Tidak ada. P2K itu adalah pengawas pelaksana K3. Ya. Itu singkatannya. Jika singkatan saya P2K itu kurang tepat, nah tolong saya kasih tahu ya. Begitu. Selanjutnya adalah pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pemberi kerja yang memerlukan pekerja dapat merekrut sendiri pekerjanya yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan pekerja. Pelaksana penempatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen hingga penempatan pekerja. Pemberi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pekerjaan pekerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, yang mencakup gaji, keselamatan ini, kesehatan baik mental atau fisik pekerja. Nah, teman-teman, yang di bold merah ini adalah titik utama K3. Kesehatan dan keselamatan K3 itu tidak hanya fisik, tolong tidak hanya fisik, tapi juga terkait mental, teman-teman. Kesehatan mental itu adalah hal yang paling utama sejatinya. Karena kalau mental yang sehat, jiwa yang sehat, itu pasti tubuh fisiknya juga sehat. Itu, teman. Di awal saya sudah menjelaskan tentang bullying, terus konflik antar sama pekerja seperti itu, yang bisa mempengaruhi kesehatan mental pekerja. Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 2 dan ayat 3, pasal 93 ayat 2, pasal 137 dan pasal 138 ayat 1 dikenakan sanksi pidana penjara kurungan paling sedikit 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan atau
denda paling sedikit adalah 10 juta dan paling banyak adalah 400 juta. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tindak pidana pelanggaran. Nanti kita kalau ngomong SMK 3 tentang kita bicara tentang kebijakan undang-undang seperti itu teman ya. Jangan bosan-bosan. Nanti seolah-olah teman-teman wah kayak pengacara ya. Wah. Jadi adik K3 itu juga harus mempelajari kebijakan-kebijakan pemerintah seperti ini loh. Ya, gitu. Tidak harus dihafal, tidak harus, tapi ya tahulah sedikit gitu ya. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, jelas ya. Moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerjanya, guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini jelas bahwa perusahaan atau institusi itu wajib bahasa kasar saya wajib mengimplementasikan K3 di tempat kerjanya. Karena kenapa? Ini adalah jelas Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 pasal 86 untuk melindungi keselamatan pekerja. Nah, jelas ya, teman-teman. Jadi wajib K3 bahasa kasarnya gitu. Kalau di tempat teman-teman kerja K3-nya kok belum diwajibkan, nah, tolong top leadernya diintervensi tentang isu K3 ya, begitu. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan PP, Peraturan Pemerintah. Jadi turunan dari Undang-Undang 13 tahun 2003 ini tentang SMK 3 ini ya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu diatur oleh peraturan pemerintah yaitu nomor 50 tahun 2012. Gitu ya. Tadi dasar hukumnya tadi. Tuh. Nah, pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5, 6, 15, 25, 38 ayat 2, pasal 45 ayat 1, pasal 47 ayat 1, pasal 48, pasal 87, pasal 106, pasal 126 ayat 3 dan pasal 160 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Nah, teman-teman bisa mendownload sendiri Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya. Banyak. Apakah dihafal? Tidak perlu. Cukup tahu aja pasal-pasal yang penting aja. Yang dimana ini relevan dengan isu K3. Gitu ya. Selanjutnya adalah sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Pasal 190 tadi ya. Itu adalah teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pencabutan izin. Ketentuan mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh menteri. Begitu teman. Jadi ya kita belajar kebijakan ya seperti ini. Dasar hukum SMK 3 teman. Nah, di sini adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 87 turun ke bawah PP Peraturan Pemerintah Penerapan SMK 3 itu nomor 50 tahun 2012. Dan sanksi pelanggaran tadi. Ini adalah dasar hukum SMK 3. Tadi sudah dijelaskan di atas, tapi ini agak lebih kerucut lagi ya. Nah, teman-teman, implementasi SMK 3 di setiap perusahaan atau institusi diwajibkan melakukan seperti ini, teman. Jadi pertama adalah penetapan kebijakan K3,
terus perencanaan implementasi K3 di institusinya atau di perusahaannya, terus pelaksanaannya, terus pemantauan dan evaluasi kinerja. Ya, pemantauan itu seperti monitoring, terus peninjauan dan peningkatan kembali tentang kinerja SMK 3, terus peningkatan berkelanjutan, muter terus teman. Ya, ini diatur ketentuan umum ini bab 1 pasal 6 PP nomor 50 tahun 2012. Dulu sendiri ya, PP nomor 50 tahun 2012. Jadi ini muter, circle-nya muter, siklusnya muter, siklusnya muter-muter ya, muter terus. Lanjut, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, disingkat SMK 3. Tadi sudah dijelaskan ya, yaitu bagian dari suatu sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ini ketentuan umum bab 1 pasal 1 nomor 1 PP 50 tahun 2012. Ini sudah saya jelaskan di atas, teman-teman. Tapi saya tekankan kembali, ini sesuai dengan ketentuan umum bab 1 pasal 1 nomor 1 PP Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012. Ya, tolong diingat. Nanti kalau ujiannya keluar, tolong diingat. Bab 1 pasal 1 nomor 1 PP 50 tahun 2012 menjelaskan tentang apa? Teman-teman bisa menjelaskan. Itu ya. Lanjut. Keselamatan dan kesehatan kerja, teman-teman. Yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja PHK. Jadi memang teman-teman, ini adalah sesuai dengan ketentuan umum bab 1 pasal 1 nomor 2 PP 50 2012. Ya. Gitu. K3 itu sejatinya adalah untuk mencegah, teman-teman, dan menjamin keselamatan dan melindungi para pekerja dari KAK dan PHK. KAK sekali lagi saya tegaskan ya, kecelakaan akibat kerja, dan PHK dan penyakit akibat kerja. Singkatan-singkatan itu tolong teman-teman tidak bingung ya, gitu. Lanjut, ini dasar hukumnya SMK 3. Saya sudah bolak-balik. Undang-Undang Keselamatan Kerja ya, nomor 1 1970, Undang-Undang nomor 13 2003, PP nomor 50 12 pasal 5, dan Permenaker yang terbaru nomor 26 tahun 2014. Ini dasar hukum SMK 3 ya, implementasi SMK 3. Nah, di sini teman-teman, penerapan SMK 3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK 3, yaitu PP nomor 50 tahun 2012. Kebijakan nasional tentang SMK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertuang dalam lampiran 1, 2, dan 3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Nah, itu teman indikator-indikatornya, lampiran-lampirannya. Teman-teman bisa menurut sendiri ya, PP nomor 50 tahun 2012. Nah, tujuan dari SMK 3, teman-teman, itu adalah meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Mencegah dan mengurangi KAK dan PAK dengan melibatkan unsur manajemen. Nah, unsur manajemen top leader, teman-teman, top leader ya. Pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nanti kadang saya tanya, ayo tujuan SMK 3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 bab 1 pasal 2 itu apa? Nah, teman-teman bisa menyebutkan ya. Gitu. Nah, bab 2, teman-teman. Kebijakan nasional tentang SMK 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai pedoman perusahaan dan dalam menerapkan SMK 3.
Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah bab 2 SMK 3 ya, bagian ke-1 umum, pasal 4 PP nomor 50 tahun 2012. Begitu teman-teman. Ini kita banyak mengupas seperti ini ya. Bab 2, bagian 1 umum, pasal 5 PP nomor 50 tahun 2012 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib teman-teman, wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan. Berlaku ini teman-teman, memperkerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi, teman-teman. Jadi perusahaan yang menerapkan SMK 3 tentu syaratnya adalah pekerjanya ada 100 dan punya potensi bahaya yang tinggi. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusaha dalam menerapkan SMK 3 wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini dan ketentuan peraturan atau standar internasional perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi. Begitu, teman. Nah, kriteria perusahaan ini adalah tingkat potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang mempunyai potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja. Nah, bab 2 bagian 1 umum pasal 5 PP 50 2012 ini syaratnya adalah perusahaan punya 100 pekerja. Nanti kalau saya tanya, ya, syarat perusahaan mengimplementasikan SMK 3 atau diwajibkan mengimplementasikan SMK 3 di perusahaannya, syaratnya apa saja? Nah, teman-teman bisa menyebutkan hal ini, ya. Oke ya. Jadi ditanyakan? Kalau ada, silakan tinggalkan komentar di bawah. Lanjut, bagian ke-1 umum, pasal 6 PP nomor 50 tahun 2012. SMK 3 sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Ini adalah yang saya jelaskan di atas tentang siklusnya penerapan SMK 3 ya. Itu. Penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah. Itu indikator-indikatornya di lampirannya ya. Jadi dalam penerapan SMK 3 ini jadi harus teman-teman itu dalam melakukan K3 itu harus punya dasar hukum dulu di perusahaannya, kebijakannya dulu. Terus perencanaan yang bisa terukur, ya diukur, ya dicapai, terstruktur gitu. Tanpa itu semua nanti kebijakan ketiga tidak bisa ditelusuri. Ini berhasil tidak? Nah, makanya harus terukur untuk dicapai, gitu. Terstruktur juga. Gitu. Ada yang ditanyakan? Oh, salah. Ini ya. Tidak ada? Lanjut ya. Oke. Penetapan kebijakan K3, teman-teman. SMK 3, bab 2 pasal 7, PP nomor 50 tahun 2012 menyatakan penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh pengusaha. Pengusaha itu yang punya perusahaan atau institusi atau leadernya, stakeholdernya ya. Gitu. Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi 1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, jelas ya. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Selanjutnya adalah memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus dan memperhatikan masukan dari pekerja, buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Terus kebijakan K3. Begitu teman-teman. Jadi penerapan kebijakan K3 ini ya, SMK 3 bab 2 pasal 7 PP 50 tahun 2012, teman-teman harus oleh pengusaha ya atau stakeholder atau top leadernya harus melakukan tinjauan awal, teman-teman. Tinjauan awalnya ya tadi B1, 2, 3, 4, 5 itu wajib. Nanti kalau saya tanya yang harus dilakukan oleh pengusaha atau top leader untuk melaksanakan SMK 3 atau K3 di perusahaannya harus melakukan apa saja. Nah, teman-teman bisa melakukan ini. 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Untuk penerapan kebijakan 3 ya. Gitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, sampai di sini dulu. Kita sambung yang akan datang ya. Ini nanti saya akan upload di YouTube, teman-teman bisa melihatnya karena e-learningnya masih error, maka teman-teman bisa belajar by YouTube. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentarnya pertanyaannya atau langsung di grup WhatsApp. Oke, terima kasih dari saya. Tetap sehat, stay safe, stay healthy teman-teman. Protokol kesehatannya tetap yang utama. Salam safety. Sampai jumpa yang akan datang. Kelasnya akan padat ya. Nanti saya akan ngasih informasi di grup. Oke, terima kasih. Sampai jumpa